akan mengenai ringkasan artikel, yaitu mengenai perkembangan teknologi. Teknologi telah berubah dari menjadi faktor periferal menjadi lebih sentral dalam segala bentuk pembelajaran. Pengaruh teknologi dalam pengajaran memerlukan sedikit sejarah karena selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah, seperti The Evolution of American Educational Technology tahun 1990 karya Paul Salter adalah salah satu catatan sejarah yang paling luas. Tetapi hanya sampai tahun 1989 mungkin akan lebih membantu untuk meringkas perkembangan teknologi pendidikan dalam kaitannya dengan mode komunikasi utama. Yang pertama yaitu ada komunikasi lisan. Salah satu cara paling awal dari pengajaran formal adalah lisan. Teknologi semakin banyak digunakan untuk memfasilitasi atau mendukung komunikasi lisan. Lihat dan Odyssey karya Homer adalah puisi resitatif yang ditunjukkan untuk pertunjukan publik. Untuk dipelajari mereka harus dihafal dengan mendengarkan, bukan dengan membaca, dan ditularkan melalui hafalan, bukan dengan menulis. Istilah ceramah yang berasal dari bahasa Latin membaca diyakini berasal dari para profesor di abad pertengahan yang membaca dari gulungan naskah tulisan para birawan sekitar 1600 Masehi. Karena proses penulisan pada gulungan sangat padat karya, perpustakaan biasanya hanya memiliki satu eksemplar, sehingga siswa biasanya dilarang mengakses manuskrip secara langsung. Dengan demikian, kelangkaan satu teknologi cenderung mendorong dominasi teknologi lainnya. Tulis digunakan di India pada abad ke-12 Masehi, dan papan tulis mulai digunakan di sekolah-sekolah sekitar pergantian abad ke-18. Pada akhir Perang Dunia, meskipun telepon berasal dari akhir 1870-an, sistem telepon standar tidak pernah menjadi alat pendidikan utama. Bahkan dalam pendidikan jarak jauh, karena tingginya biaya panggilan telepon analog untuk banyak pengguna, meskipun konferensi audio telah digunakan untuk melengkapi media lain, sejak tahun 1970-an, konferensi video menggunakan sistem kabel khusus dan ruang konferensi khusus yang telah digunakan sejak tahun 1980-an. Perkembangan teknologi konferensi video dan server video biaya relatif rendah pada awal 2000-an yang menyebabkan pengenalan sistem penangkapan kuliah untuk merekam dan melarikan kuliah di kelas pada 2008. Webinar sekarang sebagian besar digunakan untuk menyampaikan kuliah melalui internet. Kedua yaitu komunikasi tertulis. Penemuan mesin cetak di Eropa pada abad ke-15 adalah teknologi yang benar-benar mengganggu, membuat pengetahuan tertulis jauh lebih bebas tersedia, sama seperti yang dilakukan di internet saat ini. Sebagai akibat dari ledakan dokumen tertulis yang dihasilkan dari mekanisasi percetakan, lebih banyak orang di pemerintahan dan bisnis dituntut untuk melek huruf dan analitis, yang menyebabkan perluasan pusat pendidikan formal di Eropa. Ada banyak alasan untuk perkembangan Renaissance dan pencerahan, dan kemenangan akal dan sains atas takhayul dan kepercayaan. Tetapi teknologi percetakan adalah agen perubahan utama. Dengan perkembangan sistem manajemen pembelajaran berbasis web pada pertengahan 1990-an, komunikasi tekstual merupakan penyiaran dan video. British Broadcasting Corporation atau BBC mulai menyiarkan program radio pendidikan untuk sekolah-sekolah pada tahun 1920-an. BBC pada tahun 1924 adalah ceramah tentang serangga dalam hubungannya dengan manusia. Dan pada tahun yang sama, J.C. Stobart, direktur pendidikan baru dari BBC, memikirkan tentang Universitas Penyiaran di jurnal Radio Times atau Robinson 1982. Televisi pertama kali digunakan dalam pendidikan pada tahun 1960-an untuk sekolah dan untuk pendidikan orang dewasa secara umum. Pada tahun 1969, pemerintah Inggris mendirikan Universitas Terbuka atau OU yang bekerja sama dengan BBC untuk mengembangkan program Universitas Terbuka untuk semua, menggunakan kombinasi bahan cetak yang dirancang khusus oleh staf OU dan program televisi radio yang dibuat oleh BBC, tetapi terintegrasi dengan khusus, seperti dokumenter, demonstrasi proses, dan studi kasus.
Dengan kata lain, BBC ini berfokus pada keterjangkauan untuk dari televisi sebuah topik yang akan dibahas lebih rinci nantinya. Di waktu ketika teknologi baru seperti kaset audio dan video diperkenalkan, siaran langsung terutama radio dikurangi untuk program OU. Meskipun masih ada beberapa saluran pendidikan umum yang di seluruh dunia, misalnya dari TV Ontario di Kanada, PBS, History Channel, dan Discovery Channel di Amerika Serikat. Pada tahun 1990-an, biaya pembuatan dan pendistribusian video turun drastis karena kompresi digital dan akses internet berkecepatan tinggi. Pengurangan biaya perekaman dan pendistribusian video ini juga menyebabkan pengembangan sistem perlengkapan kuliah. Perkembangan teknologi perlengkapan kuliah memungkinkan mahasiswa untuk melihat atau meninjau perkuliahan kapan saja dan di mana saja. Untuk YouTube dimulai pada 2005 dan dibeli oleh Google pada 2006. YouTube semakin banyak digunakan untuk pendidikan singkat klip yang dapat diunduh dan diintegrasikan ke dalam kursus online. Khan Academy menggunakan YouTube pada tahun 2006 untuk merekam kuliah sulih suara menggunakan papan tulis digital untuk persamaan dan ilustrasi. Apple Inc. pada tahun 2007 menciptakan iTunes U untuk menjadi portal atau situs di mana video dan materi digital lainnya tentang pengajaran universitas dapat dikumpulkan dan diunduh secara gratis oleh pengguna akhir. Pengambilan kuliah di sisi lain tidak memerlukan perubahan model kuliah standar, dan dalam artikel dikembalikan ke komunikasi lisan, terutama didukung oleh PowerPoint atau bahan menulis di papan tulis. Jadi komunikasi lisan tetap kuat hari ini dalam pendidikan seperti sebelumnya, tetapi telah dimasukkan ke dalam atau diakomodasi di teknologi baru. Pada akhir 1970-an, Murray Thurov dan Roxanne Hills di Institut Teknologi New Jersey bereksperimen dengan pembelajaran campuran menggunakan jaringan komputer internal atau NGIT. Mereka menggabungkan pengajaran di kelas dengan forum diskusi online dan disebut komunikasi yang dimediasi komputer atau CMC. Hills dan Thurov tahun 1978. Browser web pertama Mosaic tersedia pada tahun 1993. Sebelum web, diperlukan metode yang panjang dan memakan waktu untuk membuat teks dan untuk menentukan materi di internet. Beberapa mesin pencari internet telah dikembangkan sejak 1993 dengan Google yang dibuat pada tahun 1999, muncul sebagai salah satu mesin pencari utama. Yang keenam yaitu ada lingkungan belajar online. Pada tahun 1995, web memungkinkan pengembangan sistem manajemen pembelajaran pertama atau LMS. LMS sendiri menyediakan lingkungan pengajaran online, tes dan forum diskusi. Materi utamanya adalah teks dan grafik. LMS sendiri menjadi sarana utama yang ditawarkan pembelajaran online sampai sistem penangkapan kuliah tiba di sekitar tahun 2008. Pada 2012, dua profesor Universitas Stanford meluncurkan MOOC berbasis ceramah tentang kecerdasan buatan, menarik lebih dari 100.000 siswa, dan sejak saat itu MOOC telah berkembang pesat di seluruh dunia. Yang ketujuh yaitu ada media sosial. Media sosial ini mencakup berbagai teknologi yang berbeda termasuk blog, wiki, video, YouTube, perangkat seluler seperti ponsel, tablet, Twitter, Skype, dan Facebook. Media sosial sangat terkait dengan kaum muda dan milenium. Dengan kata lain, banyak siswa di pendidikan pasca sekolah menengah. Yang kedelapan yaitu ada pergeseran paradigma. Pendidikan telah mengadopsi dan mengadaptasi teknologi dalam jangka waktu yang lama. Teknologi jarang sepenuhnya menggantikan teknologi lama. Biasanya teknologi lama tetap beroperasi dalam ceruk yang lebih khusus seperti radio, atau terintegrasi sebagai bagian dari lingkungan teknologi yang lebih kaya, seperti video di internet. Namun, yang membedakan era digital dengan zaman sebelumnya adalah laju perkembangan teknologi yang pesat dan keterlibatan kita dalam aktivitas berbasis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan mengenai ringkasan perkembangan teknologi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.